Shalom semuanya, kita jumpa lagi pada video saya kali ini. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dosa yang banyak mengikat anak muda, tak terkecuali anak-anak muda, orang-orang Kristen. Tetapi saya juga percaya bahwa sekalipun dosa ini mengikat mayoritas anak muda, saya juga yakin bahwa dosa ini mengikat orang tua juga, gitu ya. Nah, dosa apakah yang saya maksudkan? Yaitu dosa onani dan masturbasi. Sama seperti dosa rokok, gitu ya. Kemudian dosa pornografi memang tidak dituliskan secara harafiah di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan yang sudah saya bagikan tempo hari di Galatia 5 ayat 21, di sana ada kata dan sebagainya. Jadi kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, itu kan berarti bahwa ada dosa-dosa yang tidak disebutkan di dalam firman Tuhan, tetapi oleh hikmat Tuhan mestinya kita mengerti bahwa dosa seperti pornografi, onani dan masturbasi juga termasuk di dalamnya, gitu. Nah, setelah memperhatikan respons dari saudara-saudara seiman, gitu ya, yang ada di grup-grup rohani, yang kemudian menjadi sangat terusik dengan pernyataan-pernyataan saya yang tegas dalam video, tak terkecuali dengan judul, gitu ya. Seolah-olah saya menghakimi, gitu ya. Seolah-olah saya seperti Tuhan di dalam video saya. Tetapi sesungguhnya kalau Anda menerima dengan pikiran yang sehat dan hati yang mau menerima nasihat, gitu, sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini adalah semata-mata bentuk keprihatinan saya terhadap saudara-saudara seiman itu sendiri. Karena firman Tuhan telah membuat saya mengerti bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, setelah mengerti kebenaran firman Tuhan yang saya baca secara berulang dari Kejadian hingga Wahyu, saya mengerti bahwa yang Tuhan kehendaki adalah bahwa kita hidup di dalam kekudusan. Imamat 19 ayat 2 katakan seperti itu. Demikian juga dengan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, bahwa Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekudusan karena Allah itu adalah kudus, gitu. Jadi perbuatan daging seperti pornografi, seperti onani dan masturbasi, sebagaimana topik saya pada video ini, itu membuat kita cemar, itu membuat kita tidak kudus, itu membuat kita najis dan terpisah daripada Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 dengan jelas mengatakan bahwa kesalahan, pelanggaran dan dosa membuat kita terpisah daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, gitu ya. Jadi saya berharap ke depannya orang-orang Kristen yang mendengarkan video saya ini memiliki pikiran yang jernih, hati yang dingin, gitu ya, hati yang sejuk ketika mendengarkan sharing saya. Karena sesungguhnya ketika Anda, ini khusus kepada mereka yang tidak terima alias tersinggung, gitu ya, dengan pernyataan saya, sesungguhnya kalau Anda tidak menjaga sikap Anda di dalam grup-grup yang dibagikan maupun di dalam komentar, entah itu di akun pribadi, sesungguhnya
Anda sedang membuka fakta diri Anda siapa sesungguhnya gitu. Seperti yang saya katakan kemarin di Matius 12 ayat 35 kan, bahwa perkataan yang baik itu berasal dari perbendaharaan yang baik. Jadi kata-kata yang tidak baik berasal juga dari perbendaharaan hati yang tidak baik. Jadi ketika seseorang kemudian melontarkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang sia-sia, sesungguhnya dia sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak baik. Yang saya pahami, orang Kristen tidak pantas untuk memiliki sikap seperti itu. Nah, dan saya berharap ke depannya bagi Anda yang menyukai video saya, belajar untuk memiliki penguasaan diri. Dan kalau memang Anda tidak tertarik dengan video saya, Anda tinggal blacklist nama saya, tidak pantas untuk diikuti videonya gitu ya. Nah, jadi janganlah berkata-kata yang tidak pantas, karena Anda adalah orang Kristen di mana kita memiliki tugas sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Kita harus menjadi teladan dalam berkata-kata, begitu ya. Nah, jadi sesungguhnya saya prihatin dengan fakta ini. Menjadi semakin kelihatan bahwa saudara-saudara saya ini sesungguhnya tidak bergaul dengan firman Tuhan gitu ya. Dan juga sedang menelanjangi dirinya yang memang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, saya lanjutkan kembali bahwa kenapa saya membuka fakta ini. Saya bukan seolah mempermalukan orang-orang Kristen itu sendiri, tapi saya membuka fakta. Sama seperti yang dituliskan di Yakobus 2 ayat 10 berkata bahwa barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya apa? Bahwa dosa sekalipun kelihatannya tidak besar, sekalipun kelihatannya tidak berat gitu, tetapi di mata Tuhan dosa ya tetap dosa. Dosa tetap membuat seseorang mengalami maut, seperti yang dikatakan oleh Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut gitu. Nah, jadi itu motivasi saya untuk membuka fakta tentang dosa ini. Sesungguhnya tujuannya adalah untuk menelanjangi si jahat yang memperbudak orang-orang Kristen dengan dosa-dosa ini, karena iblis mau menjerat orang Kristen dengan berbagai bentuk dosa supaya kemudian orang Kristen terpisah daripada Tuhan dan masuk neraka gitu ya. Nah, jadi saya bukakan ini untuk membantu Anda yang mendengarkan video saya, karena saya tahu dan Anda pun sebetulnya mengakui bahwa mayoritas orang Kristen itu tidak hidup dalam pembacaan Alkitab. Nah, itulah kenapa melalui video yang sederhana ini saya share dengan sederhananya tentang perbuatan-perbuatan dosa itu sendiri, supaya dijauhkan dari kehidupan setiap kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan gitu. Nah, tentang dosa onani dan masturbasi. Nah, mungkin orang berkata bahwa itu normal untuk manusia normal, terutama laki-laki gitu ya, normal gitu ya, untuk kemudian memuaskan kebutuhan biologisnya. Tetapi saya katakan tidak. Tuhan yang sempurna menciptakan kita dengan sempurna pula memiliki cara yang tak berdosa untuk memuaskan itu semua, gitu ya. Saya rasanya tidak perlu menjelaskan di sini karena Anda pasti paham apa yang saya maksudkan gitu. Nah, tetapi kalau orang dengan sengaja melakukan pemuasan nafsu sendiri dengan melakukan onani, masturbasi, maka itu akan mencemarkan dirinya. Itu akan membuat dirinya tidak kudus di hadapan Tuhan. Bayangkan saja ketika seseorang melakukan onani dan masturbasi, maka pikirannya akan dipenuhi dengan hawa nafsu. Nah,
itu akan membuat dirinya tidak kudus di hadapan Tuhan gitu. Mungkin ada yang berkata seperti ini, bahwa oke, nanti saya akan lepas dari sini semuanya ketika saya sudah menikah, ketika saya sudah memiliki pasangan misalnya. Tetapi tidakkah engkau sadar bahwa waktu hidup kita tidak seorang pun yang tahu kapan kita akan meninggal? Siapa tahu Tuhan memang tidak izinkan kita sampai menikah. Ini terlebih saya sampaikan kepada anak-anak muda yang masih single. Siapa yang bisa jamin bahwa Tuhan akan memberikan kita umur panjang sampai kita menikah? Kita nggak tahu. Nah, seperti pada judul video ini, bahwa onani dan masturbasi memberikan kenikmatan sesaat, tetapi kesengsaraan selamanya. Nah, kenapa saya terkesan sok tahu dengan judul ini? Tentu judul ini saya pilih berdasarkan kesaksian tentang neraka yang saya baca dari buku Kesaksian Neraka, dan juga tentang kesaksian neraka dari video. Bahkan Anda yang di Indonesia kenal dengan hamba Tuhan yang sudah punya nama di negeri ini, yang memiliki pengalaman spiritual, dia diperlihatkan tentang neraka oleh Tuhan. Saya menyaksikan video hamba Tuhan tersebut, dan dia berkata bahwa orang yang melakukan onani dan masturbasi, dia tersiksa di neraka. Dan itu merupakan penyiksaan yang tiada akhir. Jadi kalau saya lebih cenderung membagikan berdasarkan pengetahuan firman yang saya pahami. Tetapi sudah ada orang hamba Tuhan yang sekarang tetap melayani gitu ya di negeri ini, punya kesaksian yang diperlihatkan oleh Tuhan bahwa orang yang melakukan onani dan masturbasi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu termasuk perbuatan daging. Jadi jangan katakan bahwa wah, ini salah gitu ya. Wajar kalau orang normal kemudian melakukan itu. Enggak. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata bahwa Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang cemar. Itu kecemaran. Kemarin juga saya sudah sampaikan di Wahyu 21 ayat 27 bahwa tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Pornografi seperti yang saya katakan di dalam video sebelumnya, onani dan masturbasi dengan pikiran-pikiran yang penuh hawa nafsu, itu akan membuat kita tercemar, tidak kudus di hadapan Tuhan. Itulah kenapa terlalu banyak orang Kristen tidak bisa merasakan Tuhan di dalam doa-doanya. Karena Allah itu kudus dan dia tidak bisa bersentuhan dengan sesuatu yang tidak kudus. Tadi saya sudah katakan di Yesaya 59 ayat 2 bahwa dosa membuat kita terpisah daripada Tuhan. Sama seperti ketika yang dialami oleh Adam, bahwa perbuatan dosa yang mereka lakukan akhirnya membuat mereka terpisah daripada Tuhan. Nah, suatu saat saya berada di sebuah kota, salah satu kota di Sumatera, tahun 2019, dan saya ingin membangkitkan sekelompok anak muda yang memang dengan visi untuk membangkitkan anak-anak muda gitu ya, untuk membangkitkan anak-anak muda, kebangunan rohani anak-anak muda gitu. Dan saya dapatkan sharing daripada mereka tentang diri mereka, bahwa mereka masih terlibat dengan pornografi, onani, masturbasi, hampir semuanya. Bukan cuma di salah satu kota yang saya maksudkan. Di kota lain juga di Sumatera saya bertemu dengan orang-orang Kristen. Mereka bukan hanya
melakukan onani, masturbasi, pornografi, bahkan percabulan juga gitu. Nah, ini jangan dianggap dosa gitu ya. Ini jangan dianggap dosa. Kemarin juga saya bagikan di Roma 13 ayat 13 bahwa jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Nah, ini yang saya mau bukakan gitu ya. Apa akibat daripada kecemaran ini semua? Tadi saya sudah katakan kesaksian hamba Tuhan yang mengalami pengalaman spiritual yang Tuhan tunjukkan kepada beliau, bahwa orang yang melakukan onani dan masturbasi, kalau mati tanpa pertobatan, dia nggak bereskan semuanya di hadapan Tuhan, dia akan berakhir di neraka. Dan di sana dia akan tersiksa selamanya. Dan dia hanya berteman dengan api dan ulat-ulat. Dia akan tersiksa dan tidak akan pernah bisa keluar lagi dari sana. Itulah kesaksian yang sesungguhnya untuk meneguhkan kesaksian-kesaksian yang sebelumnya yang saya baca di buku, yang saya lihat di YouTube gitu ya. Bagaimana orang-orang yang melakukan onani dan masturbasi tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kalau orang ini mati tanpa membereskan dosanya di hadapan Tuhan, dia pasti masuk ke neraka. Saya percaya kesaksian itu. Saya juga percaya kesaksian yang lain. Nah, jadi kalau ada orang yang berkata, terutama anak-anak muda, saya rindu melalui hidup saya ada kebangunan anak-anak muda, kebangunan rohani anak-anak muda gitu ya. Saya berkata bahwa mungkin kamu mimpi gitu ya. Karena Tuhan yang kudus itu tidak bisa memakai bejana yang tidak kudus. Dia yang kudus harus bermitra dengan pribadi-pribadi yang kudus. Kalau seseorang tidak kudus, tadi saya katakan itulah kenapa orang Kristen tidak bisa merasakan Tuhan di dalam doa-doanya. Katanya Tuhan hidup. Sama seperti kita dengan manusia lain, manusia yang hidup, kita bisa berinteraksi. Mestinya kita bisa berinteraksi dengan Tuhan Allah yang hidup. Tapi kenapa kebanyakan orang Kristen termasuk anak-anak muda yang terlibat dengan pornografi, onani dan masturbasi tidak bisa merasakan Tuhan? Karena terpisah. Tuhan gak bisa datang di dalam hadiratnya. Yang apabila orang Kristen itu sendiri tidak menguduskan dirinya dari dosa onani dan pornografi. Jangan anggap biasa dengan dosa ini. Kebanyakan manusia berkata itu biasa. Tetapi saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa itu akan menajiskan dirimu. Dan seperti kesaksian hamba Tuhan itu, saya katakan lagi bahwa kalau ternyata Tuhan tidak izinkan umurmu panjang, seperti yang tadi saya katakan, mungkin orang mau coba berspekulasi bahwa nanti setelah saya menikah punya pasangan baru saya akan terlepas dari dosa ini gitu ya. Tetapi kan kita nggak tahu apakah Tuhan akan memberikan kita umur panjang atau tidak gitu. Dan kalau orang ini mati, sekalipun dia rajin ke gereja, aktif mungkin di youth atau pelayanan yang lain, ia tidak akan pernah melihat Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan tadi juga saya katakan, selain bahaya kalau nanti mati dalam keterikatan dosa ini akan masuk neraka, selama hidup juga ini akan memisahkan seseorang dengan Tuhan. Karena tadi saya katakan bahwa Tuhan itu kudus, dia tidak bisa bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Nah, itulah kenapa kalau disuruh berdoa tidak usah 1 jam seperti standar firman Tuhan yang berkata bahwa tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja gitu ya. Gak usah 1 jam, 15 menit, 10 menit. Gak bisa memiliki kenikmatan dalam berdoa sehingga tidak bisa konsisten berdoa. Kenapa? Karena gak rasakan Tuhan. Bagaimana mungkin melakukan sesuatu yang tidak membawa kenikmatan bisa lakukan dengan setia dan terus menerus. Justru orang suka berdoa karena mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, betapa meruginya seseorang kalau terlibat dalam dosa pornografi dan onani. Tadi saya katakan kalau dia mati tanpa membereskan dosa ini, seperti kesaksian hamba Tuhan itu dan beberapa kesaksian saya baca,
maka orang ini hidupnya akan berakhir di dalam neraka. Dan selama dia menjalankan, kalaupun dia masih hidup, kalau dia, sekalipun dia menyatakan diri Kristen, rajin ke gereja, dia tidak akan pernah bisa merasakan Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena dosa tadi akan memisahkan dirinya dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan soal agama, bukan soal liturgi atau rutinitas, tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saya sedang bergumul, saya sedang bawa dalam doa gitu. Apakah nanti juga saya akan memberikan video kesaksian tentang dosa-dosa masa lalu saya gitu ya. Karena sesungguhnya bahwa dari antara dosa-dosa yang saya bagikan, saya pun pernah terlibat di dalamnya 5 tahunan yang lalu. Tetapi Tuhan sudah lepaskan saya gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa terhakimi, saya katakan bahwa Anda salah. Saya justru datang untuk membawa keprihatinan bahwa kalau kita melakukan dosa-dosa seperti ini, kita menempatkan diri kita di pihak lawan Tuhan. Dan kalau nanti memang saya akan membuat beberapa kesaksian tentang bagaimana Tuhan melepaskan saya dari berbagai dosa itu, saya ingin memberikan bukti bahwa orang bisa lepas dari berbagai dosa asal dia mau mengandalkan Tuhan. Dan selain itu, sama seperti yang kami perhatikan di dalam kekristenan ini, di TRC ini, bahwa untuk bisa menjadi orang Kristen yang kuat, yang semakin berubah setiap hari, lepas dari berbagai dosa, harus lakukan bagian kita, bergaul dengan firman Tuhan, memiliki persekutuan yang teratur dengan Tuhan dalam doa, bahkan berpuasa. Karena itu kalau ada di antara Anda yang mendengarkan video saya ini, tidak usah merasa tertuduh apalagi terhakimi. Saya datang untuk membuka fakta dan ingin menelanjangi iblis di sini dan ingin memberikan peringatan dan pengertian kepada Anda bahwa dosa ini jangan dianggap biasa. Dosa ini sudah cukup membawa orang ke dalam neraka dan itu akan memisahkan kita daripada Tuhan. Jadi saya berharap ke depan setelah video saya dibagi ke grup-grup Kristen gitu ya, tidak lagi ada orang yang dengan arogannya berkata-kata yang menyerang. Sebetulnya saya tidak terganggu dengan itu, tetapi saya prihatin gitu ya. Kalau orang semakin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dari mulutnya sekalipun melalui tulisan, itu kan sebetulnya menunjukkan dirinya bukanlah seperti Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang saya pelajari bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki perilaku seperti itu, yang sikapnya menyerang, berkata-kata yang kasar. Nah, itu kan semakin menunjukkan bahwa orang ini tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saya berharap kedepannya semakin memiliki rasa malu di dalam komunitas ataupun di dalam tulisan gitu ya. Karena seperti Matius 12 ayat 37 berkata bahwa ayat 36 bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Jadi jangan seenak hati orang mengucapkan kata sia-sia, nanti pasti ada pertanggungjawabannya. Jadi adalah bijaksana ketika kita bertanggung jawab mengelola kata-kata kita, supaya lebih sedikit yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan, gitu ya. Itu saja sharing singkat dan sederhana yang saya bagikan pada video saya kali ini. Dan seperti yang saya katakan di waktu yang lalu bahwa we are not looking for subscribers. Jadi cari subscriber supaya untuk popularitas diri itu sama sekali enggak. Tetapi setelah saya baca gitu ya di YouTube, ternyata subscribers itu berpengaruh untuk kemudian video itu lebih mudah di likes, dan subscribers itu mempengaruhi keberadaan video itu untuk kemudian ada orang yang misalnya kalau dia cari tentang topik ini, onani dan masturbasi, akan mempermudah pencarian gitu ya.
Jadi kalau saya akhirnya kemudian meminta Anda, kalau memang suka loh ya, kalau memang suka dengan video ini, merasa kok kayaknya video ini memberikan pengertian, pengetahuan baru, peringatan, dan memberkati, saya minta kesediaannya untuk subscribe video ini dan membagikannya supaya menjadi peringatan dan berkat bagi yang lain gitu ya. Kita akan jumpa lagi nanti pada video saya selanjutnya dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.